Sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi jangan antum berharap bahwasanya kalau bisa ya bareng, selesai bareng. Tapi itu urusan sendiri-sendiri. Begitu juga yang duduk bareng di sana, belum tentu datang ke sini itu bisa bareng. Ya walaupun apa? Antum muncul lagi dia. Saya kemarin satu pelajaran ada yang saya kangenin, saya jadi ikut lagi. Bahasanya kayak gitu, jangan ngomong wah saya kemarin kayak gini enggak, saya masih kangen pelajaran ini gitu. Ya bagus ya, baik semua kan bagus ya, baik semua kan. Alhamdulillah. Ya cukup kan sampai di sini. Nanti pelajaran yang lain. Jadi mulah atau yaitu kesimpulannya bahwasanya dalil ini awalnya yang kita baca ialah tentang afdholiyah antara mengambil hak ataupun memaafkan, tentu memaafkan yang lebih tinggi. Tapi dengan memaafkan, dengan minta maaf lebih tinggi mana? Minta maaf. Dan begitu juga kesimpulan dari ayat Fusilat ayat 34, seorang yang bisa terjadi seakan-akan tidak ada permusuhan apabila mengetahui idfa billati hiya ahsan. Begitu juga idfa billati hiya ahsan muncul disebabkan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ini anak setiap Senin, Selasa sama Kamis di grup radio Cahaya Umat. Tapi berbentuk apa? Audio 15 menit. Bagaimana? Iya. Kalau antum cuma lewat nggak di download kan nggak ada manfaat. Gitu. Ini anak bahas ini. Itu sampai ada yang orang Singapura. Nah, orang itu nggak tahu fungsinya itu apa itu. Kita capek itu untuk apa? Lihat nanti. Setelah 6 bulan atau setahun, mereka akan memperjuangkan apa yang kita usahakan juga. Ini salah satu akhlak menuntut ilmu itu apa? Manakala seorang yang lebih alim dari kita, apalagi guru kita, melakukan yang kita tidak ketahui, kedepankan husnuzon. Bisa jadi saya itu belum tahu ilmunya, ini ada dalil lain. Jangan apa? Wah, salah ini. Menyelisih banyak jumhur, ini salah ngomongnya aja. Itu masya Allah. Dengan kita seperti itu ditambahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pemahaman. Tapi kalau kita mengedepankan suudzon, jadi. Dalam contoh gampang aja, manakala seorang itu gerakannya rada beda, bacaannya rada beda, kita itu yang menyalahkan diri kita, salahkan diri kita. Jangan-jangan saya nggak tahu dalil ini, ada yang dalil yang lebih banyak lagi karena saya punya kitab baca fotokopi yang belum asli. Jadi apa? Menyalahkan diri gitu loh. Lalu serba pengecap yang lainnya, pas giliran disampaikan tahu kesalahannya malu dan yang lain. Jadi kedepankan bisa jadi beliau itu ada dalil lain yang mengharuskan seperti itu. Saya tanya aja, gimana orang yang bergerak seperti ini dengan seperti ini, atau baca ini dengan seperti ini. Oh riwayatnya ini. Nah kan seperti itu. Coba sekarang orang yang banyak suudzon, banyak bodoh atau banyak pinternya? Bodoh. Banyak bodoh. Begitu juga di saat kita melihat jelas-jelas, misal yang siapa? Muridnya Syalbani, Al-Huwaini.
Di saat kita pernah nonton YouTube itu, pernah nonton penjelasan itu, terus kita melihat ustadz yang lain, oh masa sih ustadz nggak tahu itu sih? Lu ada ustadz yang tuh nggak senang nonton. Berarti penjelasan itu terkadang belum datang ke beliau. Misal contoh apa? Masih kayak gini. Kita jangan nyalain. Nah kita sistem bertanya. Sistem bertanya, jangan apa? Diambil gambarnya, dicoba, kalau disebarkan. Ini jelas-jelas ini dalilnya di YouTube itu udah jelas. Padahal dia ustaz, ya goblok. Jelas kebodohan. Cara apa? Cara pengen tahunya saja apa? Gak bertanya. Misal contoh gampang yang anak waktu itu sempat jijik manakala apa? Ada orang yang ngaji ke Roja, nggak tahunya apa? Dia memfoto layar besar di Ummahat, habis itu disebarkan ke Facebook, nggak tahunya apa? Tajassus. Masa kajian kok ustadznya ditonton seenaknya sendiri, kayak gitu coba. Sama dengan ini sama. Jadi apa? Memberikan udzur salah satu pihak, tapi pihak yang lain nggak dikasih udzur. Sama. Itu yang tadi kita bahas itu. Ini kebodohan nyata. Kalau mau memberikan udzur itu semuanya, ya. Dua belah pihak, jangan salah satu pihak. Apalagi hanya sekedar apa? Kopas. Nggak usah diurus. Dia baca saja nggak paham. Makanya coba orang yang ya diliman sama di cahaya umat itu, anak yakin jadi orang yang hatinya itu tambah baik. Karena apa? Di situ dilarang, ya kan? Dilarang untuk komentar yang jelek-jelek, berjidal, dilarang untuk kopas dan yang lain. Coba kualitas orang yang ikut dua grup ini, yang anak itu ada di dalamnya, yang hatinya rusak pasti keluar. Gitu. Karena apa? Ada larangan untuk berjidal. Pengennya jidal ini pakai tulisan, ketemu orangnya, kelontang-kelantung nggak berani. Misal contoh gampang yang lucu ya, manakala apa? Itu ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz ya, betul? Yang mengatakan apa? Kalau kamu bisa kun aliman, au muta'alliman, au hubbuhuma. Iya. Kalau nggak bisa, nah itu diposting. Tapi bodohnya luar biasa. Yaitu apa? Nomor 3 enggak, nomor 2 enggak, nomor 1 apalagi? Nomor 1 suruh jadi alim, kalau enggak jadi penuntut ilmu, kalau enggak bisa cintailah keduanya. Enggak, malah bikin nomor 4, yaitu apa? Halang-halangilah keduanya. Diposting. Nah untuk apa? Insya Allah. Dulu itu antum tahu siapa yang komentar di zaman Ahmad Musaddiq itu muncul? Itu betul, dan itu anak nukilkan di BC Image yang itu apa? Kebatilan dan kesesatan, kedoliman apa? Anak nulis apa itu? Pasti ada pengikutnya. Itu anak ambilkan dari nukilan beliau. Dan ada penguat dalil yang lain, tapi nggak mungkin untuk diketik di situ. Tapi manakala kebaikan, kebenaran, itu butuh perjuangan. Antum bikin kesesatan apa? Pasti, tanpa insya Allah, pasti ada pengikutnya, pasti. Nah
sekarang di saat antum sekarang tambah belajar dari dulu dengan sekarang itu melihatnya itu berbeda. Kalau ada orang yang posting, ada yang ngomong dan yang lainnya, itu bukan benci. Satu, kasihan, keduanya lucu. Iya kan? Lucu. Nggak paham apa yang ditulis, nggak paham apa yang ini. Tapi kalau suruh ribut paling pintar. Iya paling pintar. Bikin gara-gara itu paling pintar. Tapi kalau suruh bikin acara paling tumpul. Lagi pertanyaan yang berkaitan tentang akhlak. Kita juga kan sikap kita terhadap orang yang alim ya diam ya misalnya ketika kita tidak mengetahuinya. Nah ini Anda memperhatikan setiap tahun Ustaz. Tapi ini bukan ke arah sana ya, ke arah mungkin Ustaz itu mencari dengan keilmuannya tahu yang lebih afdol. Sementara kita yang ini mungkin enggak, contohnya saja kalau 10 hari terakhir itikaf ya kebanyakan ustaz kan mengajarkan kita beritikaf di masjid. Tapi kalau anda perhatikan jarang ada ustaz yang itikaf di masjid. Kenapa ya, saya mungkin pengamatan seperti apa gitu. Anda lihat ustaznya menyuruh jamaahnya di masjid, bahkan kalau lebih utama sesuai hadis di 3 masjid ya. Tapi kalau anda perhatikan kok ustaznya di masjid, mungkin di rumah. Mungkin di rumah itu beliau ingin nyaman, kalau di masjid kan gaduh, kadang rame, kadang gimana. Rumah mungkin mendapat terkadang lebih di kamar meskipun ini lebih ini kan. Kalau tauhid di kamar takutnya malah tidur kan gitu. Jadi seperti apa tadi sebenarnya? Maksudnya apa ini pertanyaan? Ya pertanyaannya, apakah benar yang anak-anak itu ustaz jarang yang di masjid, yang anda perhatikan di mana, di masjid manapun lah misalkan. Sorry, nggak tahu yang di jauh ya. Nah itu. Terus tahu anak malah Gimana? setahu anak ya kalau beliau ini dengan kesibukan beliau jarang yang 10 hari full memang gitu. Jarang yang 10 hari full karena ada dalil-dalil yang kita nggak ketahui. Salah satunya pernah namanya disebutkan dalilnya karena apa, ada yang disebutkan 3 hari mencukupkan, ada yang lebih lagi sehari cukup, yang lebih afdal 10 hari full. Jadi ustadz ini munculnya di saat kita nggak ada mungkin. Nah kayak gitu. Karena apa? Kalau orang lain kan 10 hari full. Lah ustadz ini apakah menggunakan dalil saya 3 hari lah. Karena apa? Mungkin harus ngurusi yang lain. Jadi seperti itu. Kalau yang anak tangkap kirain kayak gini. Tahun ini akhlaknya berubah, tahun kemudian berubah lagi. Oh mungkin dapat dalil lagi gitu loh. Itu loh. Itu yang anak tangkap. Ya, seperti itu. Ya bisa jauh-jauh. Ramadan kemarin aja Ustaz Badrus nggak ada. Kemana juga nggak tahu. 10 hari terakhir itu nggak ada. Nah, naktafi hadhihi dirasah, semoga bermanfaat dan intinya pelajaran ini harus kita amalkan.